Lagu anak tuh simpel ketika didengerinnya sama anak-anak. Ya, ternyata tidak simpel oleh orang dewasa. Iya. Mana jalan gini, langitnya kan kelihatan, mana harus gini. Anak kecil gitu kan bebas, tidak ada tagihan. Orang tua sehat, ya kan? Udah kebahagiaan yang sederhana kan? Iya. Ya, kita bersyukur ya. Syukurin lu. Sekarang ganti baju. Agar menarik hati. Obrolan lirik sampai pusing. Jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba ku lihat seorang anak yang menemukan harta karun di dalam sana. Alangkah senang dan hati gembira. Wangi angin padang rumput di sore hari, sampaikan salam gembira. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Oh, oh, oh. Sedikit nostalgia ke zaman dulu. Ini film Kamen Rider kan ya. Kamen Rider Hyuga. Enggak dong. Iya, setelahnya maksudnya. Setelahnya kan? Iya benar. Di RCTI. Cibi-cibi. Cibi-cibi Maruko-chan. Tapi kita bukan ngebahas kartunnya, bukan ngebahas animenya, tapi liriknya di sini gimana ya? Kan ini buat anak kecil ya, zaman sekarang lagu buat anak kecil teh udah sedikit gitu. Apa sok lagu anak kecil yang kamu tahu sekarang yang lagi hype? Tayo. Ya, bisa. Baby Shark. Baby Shark. Zaman sekarang mah udah jarang lah, nggak kayak zaman dulu kan duri dam duri. Oh, maksud mana? Jarang artis cilik. Artis cilik dan lagu buat anak kecil Artis juga. licik banyak. Ya, artis licik banyak. Kalau artis cilik yang nyanyi buat anak kecil juga. Tapi sekarang tuh banyak artis cilik, tapi nyanyinya kan gitu dari zamanan Cowboy Junior juga kan, mereka anak kecil. Nomormu berapa? Udah kayak gitu kan. Nah, ini kan salah satu sebetulnya soundtrack ya. Soundtrack film, tapi kalau dinyanyiin sama anak kecil juga lucu-lucu aja sih sebenarnya. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali bahkan kau. Ini awalnya gimana sih? Maksudnya jalan panjang menuju. Tapi emang lagu itu dimulainya dari ref. Dari si itunya. Dari si refnya ya. Hal yang menyenangkan hati. Banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi, sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Terus jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba kuliah seorang anak lain. Tapi aku orang bingung, jalan panjang menuju langit biru itu berarti kan emang ke langit biru mah emang panjang kan jalannya. Ini kan metafor ya sebenarnya. Mungkin lebih ke dia tuh jalanan yang menuju ke keindahan. tiada akhir menurut. Kalau menurut lama langit birunya memang ingin dicapai, tapi memang jauh. Langit biru itu dimaksudkan keindahan. Gini jalan. Kalau misalnya mana yang jalan, terus nggak ada objek di depannya, langit tuh ada di depan, bukan di atas, ya nggak? Mana jalan gini, langitnya kan kelihatan, mana harus gini. Makanya jalan panjang menuju langit biru tuh jalanan yang kan, tapi kan bumi itu kan bulat, mana nggak akan nyampe si langit itu tuh nggak akan setuju kan? Jadi tak berujung gitu. Jadi suatu kebebasan menurut aku. Jalan yang tak berujung. Ketidakterbatasan. Kalau orang mikirnya justru ke atas jalan. Jalan panjang. Kan ini memang metafor, Bos. Metafor, metafor. Tapi kalau aku lebih sukanya ini tuh jadi sesuatu yang tidak terbatas, bebas. Anak kecil gitu kan bebas. Tidak ada tagihan untuk dibayar. Tidak perlu mikirin uang makan kecuali anak-anak jalanan. Justru anak kecil kan bebas tadi ya. Anak kecil bebas tadi yang tidak ada tagihan kata Mas. Itu bebas berimajinasi juga bahwa ada tangga menuju ke langit biru bisa jadi. Kayak gitu. Nah, ke atas. Tiba-tiba aku lihat seorang anak menemukan harta karun. Itu bingung gue. Di tengah-tengah udara. Di tengah-tengah. Makanya kalau aku sih lebih senengnya emang orang lagi jalan aja gitu, lagi entah apa gitu ya, senang-senang, terus tiba-tiba di suatu titik gitu dia nemuin
anak gitu. Nah, anak itu menemukan harta karun Mm-mm. di dalam sana tuh di mana ya? Ya entah di mana lah, intinya menemukan harta karun terus senang dan bergembira hatinya. Wangi angin. Oh iya, berarti ini kalau misalkan diterusin ada padang rumput gitu ya. Saya sambil angin lah. Di sore Makanya senja. malah kepikirnya tuh ada anak gitu ya lagi main gitu di jalan. Sore hari. Ya, main terus. Waktunya sore itu kan. Hmm. Padang rumput di sore hari. Sampaikan salam gembira kepada siapa coba? Ya semuanya mungkin ya. Ya oke, sampaikan salam gembira dari si anak itu dan semua. Sampaikanlah salam gembira. Dari si anak itu yang mendapatkan harta karun. Mendapat harta karun kan dia gembiranya kan. Harta karun ini teh mungkin di kehidupannya, mungkin artinya ya kan ini metafor juga kan harta karun teh. Bisa jadi kebahagiaan. Iya. Kalau orang dewasa agak susah ya kalau ini buat orang dewasa agak susah, tapi memang berimajinasi itu memang hal yang membahagiakan kalau menurut orang ya. Cuma kalau untuk orang dewasa kan nggak bisa berhayal punya Pajero, pengen ada gitu Pajeronya kan. Bahagiaannya, takaran kebahagiaannya tuh beda-beda ya kan. Iya. Tapi karena ini lagu anak ya memang berimajinasi, anak kecil kan berimajinasi bahagia ya. Gitu. Kalau Maneh sendiri gimana? Maksudnya di kehidupan asli gitu di realita hidup gitu. Apakah dengan berimajinasi saja bahagia? Tergantung ya. Ketika kita kembali ke realitanya sih. Gimana maksudnya kalian? Ketika Maneh berimajinasi, bermimpi gitu ya. Maneh pernah nggak sih? Kalau dulu orang ya pas kecil, orang pernah sering mimpi punya PlayStation, PS. Jadi sedih ya. Lagi main kan, seneng pisan kan, punya PS gitu. Terus pas kebangun tuh tangan tuh emang tangan megang stick gitu. Di situ tuh justru pas di mimpinya tuh di dalam mimpinya tuh merasa senang gitu. Anjing ya sadar wae. Di mimpinya tuh merasa senang gitu. Tapi ketika bangun tersadar bahwa itu tuh nggak ada, nah itu yang ini mah mimpi berarti. gitu. Ini orang mah berimajinasi gue maksud orang. Bermimpi yang orang tangkap sih bermimpi di sini teh berimajinasi. Iya, intinya sesuatu yang nggak terjadi di realita kan. Intinya mau Maneh melamun, mau tidur, mimpi, mau imajinasi. Intinya kan bukan sesuatu yang terjadi di realita gitu. Kalau orang sih ada yang membahagiakan. Ada yang membahagiakan tau. Waktu dulu jomblo gitu ya. Mau tidur tuh orang berimajinasi punya pacar gitu. Pacaran sama ini, kayaknya orang bakal gini, kayaknya orang bakal gitu. Bahagia sih. Tapi ada juga imajinasi yang nggak bahagia gitu. Sekarang juga saat ini juga balik. Kayaknya orang juga berimajinasi, wah kayaknya kalau misalkan YouTube ini subscribernya 5 juta gitu. Wah, udah berimajinasi gue. Kan udah berimajinasi gue, nggak apa-apa kan? Kan bahagia pisan. Segitu doang juga udah bahagia pisan nih. Orang udah punya YouTube. Jadi takaran kebahagiaan itu gimana ya? Takaran kebahagiaan itu beda-beda setiap orang dan bisa diatur, bisa direndahin gitu. Untuk bahagia itu bisa direndahin gitu. Tapi kalau misalnya si lirik lagunya diartikan secara harfiah juga, kebahagiaan itu tidak mudah juga. Karena harus menemukan harta karun. Kalau diartikan secara harfiah ya. Iya. Tapi kan harta karun itu yang menemukan harta karun ini harus secara harfiah ya, bukan secara konotasi yang Maneh bilang tadi. Lu bayangin, kata Maneh gampang nggak untuk menemukan harta karun? Ya enggak lah. Iya. Jadi memang kebahagiaan itu harus dicari, bro. Memang harus dicari. Di situ mungkin tiap orang ada yang kebahagiaannya sederhana. Dia itu juga memang nyari tahu di verse-nya. Jalan panjang menuju langit biru itu menuju kebahagiaan justru. Iya, mencari kebahagiaan itu. Tiba-tiba kulihat seorang anak. Oh iya benar, dia lagi mencari kebahagiaan, terus dia ngelihat seorang anak yang happy gitu menemukan harta karun yang dalam imajinasinya. Ternyata bahagia tuh nggak usah sepanjang itu. Ternyata bahagia itu ada loh di sini. Gitu kalau kata orang. Oh iya, orang baru ngerti. Orang lagi jalan nih menuju kebahagiaan.
Tiba-tiba di tengah jalan orang ketemu anak yang nemu harta karun dalam imajinasinya. Atau Ternyata mungkin dia bahagia. juga bisa, maksudnya dia ngelihat orang lain senang pun dia senang gitu, bisa jadi. Oh iya benar, bisa jadi, bisa jadi. Jadi kegembiraan itu menyebar bagai virus. Benar. Jadi kebahagiaan tuh bisa jadi gampang, bisa jadi susah aja menurut orang. Gimana kita mau? Ada yang hal yang sederhana bikin gembira ada. Gitu. Contohnya? Ya sebanyak sih yang tadi imajinasi. Misalnya bisa ada orang mana kerja tiap hari. Mana tuh pengen bisa nonton TV di rumah sendiri. Itu. Pada akhirnya pas weekend tuh mana nyampe ke rumah nonton, menikmati waktu mana. Itu. Gitu. Tapi ini kita juga lagi merasakan bahagia nggak sih sebenarnya? Sederhana nggak sih? Ini tuh udah paling sederhana sih ya. Ketemu teman. Iya ngobrol. Ibu sehat, orang tua sehat, ya kan? Udah kebahagiaan yang sederhana kan? Iya. Udah yang paling sederhana. Iya. Tapi nggak bisa jawab paling sederhananya apa gitu. Ya kan? Ini juga udah kebahagiaan. Cuman mungkin karena terjadinya konstan gitu. Jadi kita tidak menyadari bahwa itu kebahagiaan. Terus ada yang continue kan? Mungkin lebih ke kurang bersyukur kali. Ya kita bersyukur ya. Syukurin lu. Kalau kegembiraan yang gede apa aja? Bakal ada sesuatu yang Mane bayangkan, sesuatu yang masih belum tercapai, yang tinggi pisan. Dan kalau Mane mencapai itu, kemungkinan Mane akan bahagia. Kemungkinan ya, karena belum terjadi kan kita nggak tahu. Iya, karena manusia kan serakah ya pada dasarnya. Iya. Orang kalau orang ya, orang saat ini berharap orang punya, wah panjang ya cita-cita orang. Orang punya perusahaan. Satu aja satu. Iya satu, ini teh satu. Orang punya perusahaan namanya Urun. Nah udah dipikirin tuh, namanya Urun. Ini teh perusahaan yang berkembang di bidang investasi untuk disalurkan ke UMKM. Misalkan yoga punya uang 1 juta, jal ke Urun, jal salurin ini ke UMKM yang membutuhkan uang 1 jutanya. Nah disalurkan ke UMKM, UMKM-nya, ini uang 1 juta dari yoga. Nanti orang yang mengelola keuangannya, yoga dapat berapa dari situ. Jadi kayak, nah di si UMKM ini satu toko ini bisa dari yoga, bisa dari siapa lagi B, C, D, E. Jadi urun patungan lah ya. Makanya disebut urun untuk menghidupi si UMKM ini satu ya banyak sih. Misalkan yoga punya uang 5 juta buat 5 UMKM bisa gitu. Jadi uangnya ya buat yoga juga, buat UMKM juga, buat orang juga. Jadi urun bersama. Nah itu kalau orang bisa mencapai itu, orang kayaknya bahagia banget deh. Walaupun profitnya sedikit, tapi orang terkenal, dikenal sebagai Arizal, mana yang menciptakan Urun. Kalau mana apa? Simpel sih kalau orang. Apa? Terbesar loh, bukan yang tersimpel. Iya, terbesar tapi paling simpel sebenarnya. Kaya raya tanpa harus bekerja. Oh berarti kaya rayanya tuh dari jalur mana apa aja? Apapun gitu. Dari jalur apapun yang penting nggak kerja. Nggak kerja, karena kalau menurut saya gitu ya, nggak, karena saya kan juga pernah kerja gitu ya. Kerja yang saya rasa gitu ya, takaran kaya dari kerja itu bukan takaran yang saya pengen. Oh iya. Saya ingin lebih gitu, kayak banyak banget lah gitu. Kaya banget. Minimal punya 1 triliun aja, kayaknya enak. Tapi nggak usah kerja. Nah jadi pas sudah punya 1 triliun itu saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya akan menggunakan uang itu. Untuk ngapain aja? Buat saya yang tadi perusahaan saya. Bisa, saya kasih-kasihin ke orang, bisa. Iya benar, bisa. Tapi orang mah lebih pengen karena akan ditinggalkan. Karena uang tidak dibawa mati gitu. Nah, karena akan ditinggalkan. Jadi ya itu kan kebahagiaan, mana bebas lah. Kenapa orang pengen itu karena orang meninggalkan. Jadi kalau orang meninggalkan urun gitu. Bisa kalau orang juga sih sebenarnya meninggalkan harta untuk 7 turunan ya sebenarnya. Kalau punya uang triliunan ya. Jadi ya meninggalkan sesuatu juga, meninggalkan legacy juga. Memang harta tidak dibawa mati, tapi diberikan kepada yang masih hidup. Misalnya saya mati, pas mau mati, uang saya pengen saya sumbangin misalnya, buat anak cucu saya misalnya. Atau buat ponakan atau buat siapapun lah gitu. Dia diwariskan. Intinya tidak ada yang memang tidak dibawa mati tapi tidak sia-sia juga. Tidak ada sia-sia. Karena sekarang apa sih yang tidak jangan-jangan frase uang bisa membeli apapun tuh jangan-jangan benar gitu. Emang benar.
Kalau kata orang bukan jalan-jalan, emang bener. Emang bener, uang bisa membeli apapun. Karena apalagi kalau tinggal di sini ya. Di sini tuh di mana? Di sini. Di Ethiopia. Semuanya bisa dibeli. Iya, emang bisa sih. Iya, jadi emang menurut saya kalau tinggal di Indo tuh enak jadi orang kaya banget gitu. Karena Betul. semuanya jadi mudah. Betul. Bahkan Ya juga jadi. Ya juga jadi mudah. iya, semuanya jadi mudah Oke, banget ya. oke. Mana mau ngurus-ngurus apa? Ya. Ini misalnya mana mau ngurus-ngurusin SNK, ada biro jasa. Betul. Kan mana bayar jasa. Bukan nembak ya, karena diurusin orang lain. Ya. Cuman mana nggak harus datang ngurus-ngurus apa gitu. Mungkin ada Anjing. Kesel aja. mungkin ada yang nggak bisa dibeli kayak keyakinan gitu ya. Kayak orang dibayar berapapun, mungkin ada yang nggak bisa pindah, ada yang bisa. Ada yang bisa, berarti Ada yang bisa. ada bisa kan? Bisa, tapi ada yang nggak bisa. Berarti nggak sepenuhnya nggak bisa. Nggak sepenuhnya nggak bisa. Dan nggak sepenuhnya, sedikit nggak bisanya berarti. Sedikit yang nggak bisa dibeli sama uang tuh sedikit banget. Apa contohnya? Ya itu tadi pindah agama, tapi tadi sedikit juga orangnya. Iya kan? Mungkin lebih sedikit, mungkin lebih banyak juga sih, nggak tahu juga ya. Kata mana kesehatan bisa nggak? Kesehatan bisa dibeli apa? Enggak sih. Bener, itu juga nggak bisa dibeli. Kalau punya Tapi kan sakit, buat sehat mana butuh beli sesuatu. beli obat ya. Kalau obat tuh mau ke lebih terdengarnya mana udah sakit, jadi mana makan obat. Mungkin lebih ke vitamin. Oh iya. Atau misalnya makanan-makanan bergizi. Enggak, tetap kalau misalkan sakit, tetap sakit, ya wayahnya sakit mah sakit ya. Orang sekaya apapun COVID mah COVID. COVID mah COVID ya. Tapi ketika mana punya uang lebih, mana bisa ada di ruangan yang lebih private. Nah itu kan diobatin juga. Iya, tapi pakai uang juga gitu. Tapi belum tentu sehat sih. Iya, nggak bisa Dirawat di ruang yang lebih mahal belum tentu jadi sehat juga. Cuman untuk menjaga kesehatannya kita butuh uang menurut saya. Mana pergi ke gym, kan bayar member. Betul. Mana beli susu protein, mana makan makanan apapun kan, mana belinya pakai uang. Kecuali mana cocok tanam sendiri. Tapi kan cocok tanam sendiri juga mana butuh uang buat beli bibit, buat beli apa. Iya. Iya benar-benar. Sekarang ganti baju. Agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Oh mana nyindir orang ya? Bangsa. Enggak. Enggak benar udah gitu kan terakhir. Benar itu. Tuh, Sekarang ya. Tapi nyangkut paut ke celana kotak-kotak mana? apa? Sekarang ganti baju. Sekarang ganti baju agar menarik hati. Jadi untuk mencari teman pun harus menarik hati, bro. Itu episode yang mana ya? Ngomongin celana kotak-kotak ya? Episode yang sejam yang lalu. Yang Ais Pak. Yang Ais Pak. Iya. Episode yang Ais Pak. Yang celana kotak-kotak kan makanya kalau orang pengen diterima sama yoga, ya Harus menarik hati. harus menarik hati yoga gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu aja. Jadi kalau pengen punya banyak teman ya udah. Kenapa jadi berat gini? Ini lagu anak loh. Jauh. Lagu anak tuh simpel ketika didengerinnya sama anak-anak, bro. Ya ternyata tidak simpel oleh orang dewasa. Iya, karena orang dewasa tuh terlalu overthinking ya. Oke, mau ditutup nggak? Oh, boleh lah, bebas. Ya sama yoga aja lah ditutupnya. Capek, Oke. Karena obrolannya terlalu berat ya dan terlalu melebar. Itu kan menurut kita, karena kita juga bingung ngobrolin apa kadang-kadang teh. Tapi mana sekarang bahagia nggak, Jal? Dilanjut aja. Bahagia kan tadi dijawab. Kita kan sekarang lagi bahagia ngobrol sama teman, ketemu sama teman ngobrol. Tapi ada satu hal ya. Apa? Mana yang nggak usah menunggu kesedihan mana berakhir untuk jadi bahagia, bro. Kalau misalnya mana sedang melalui masa sulit, tidak usah menunggu masa sulit itu berakhir untuk bisa mendefinisikan diri mana orang yang bahagia. Iya. Gimana mendefinisikannya? Ya bukan berarti, misalnya dulu nih, orang karena orang pengen kaya, karena dulu orang miskin banget, orang kan jadi tidak bahagia. Secara itu gitu. Tapi bukan berarti orang nggak boleh bahagia gitu. Iya, hal-hal yang bisa orang bahagiakan. Iya, tetap ada. Kita berhak bahagia, tetap ada hal yang bisa membahagiakan kita. Itu kan menurut kita ya, Go ya. Kalau menurut kalian gimana?